Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru datang di tempat ini, di ibadah kita GBI Alam Hotel. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati. Haleluya. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mungkin di ibadah sebelumnya di minggu pertama bulan Januari kita ada yang belum bertemu. Boleh kita saling menyapa satu sama lainnya. Selamat tahun baru. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali kami datang berseru memanggil namamu Bapa di surga. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Dengan hari-hari yang kau ciptakan kami telah lalui sampai pada hari ini Tuhan, hari ke-8 di bulan Januari di tahun baru 2023 Tuhan. Kau tetap memberi kami berkat yang berlimpah-limpah, keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baik bagi kami Tuhan. Kau tetap memberi kami napas hidup yang baru, kesehatan tubuh jiwa raga kami sampai pada hari ini Tuhan. Untuk kami memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan namamu Tuhan. Kami datang bersepakat kepadamu Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau mengetahui hati pikiran kami semua Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, kekuatan kami, kemenangan kami, pengharapan kami di minggu ke depan di tahun 2023 ini Tuhan Yesus. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, di hari Sabatmu, di hari kudus bagi kami Tuhan. Kami ingin bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Melakukan perjamuan kudus bagi hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah rela mati untuk kami akibat dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kau berkati pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang terkecil pun Tuhan Yesus. Para pemimpin-pemimpin yang telah Kau pilih, Kau panggil Tuhan, menjalankan pemerintahan ini Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri kabinet maju, gubernur sampai kepala lingkungan RT RW Tuhan. Kau berkati dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati program-program pemerintah yang telah berjalan Tuhan Yesus. Kami percaya program yang telah berjalan Kau berkati tentang kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, kami tetap serahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau sumber kehidupan mereka juga Tuhan Yesus, para pemerintah Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo Tuhan. Seluruh rayon-rayon yang ada dipimpinnya Tuhan. Begitu juga untuk khususnya rayon 4 Tuhan. Gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan bersama seluruh para pelayan-pelayan hamba-hambamu Tuhan. Kau berkati dengan hikmat-hikmat marifat dari surga Tuhan Yesus. Apa yang mereka rencanakan pada tahun 2023 ini Tuhan, Kau turut campur tangan di dalam nama Yesus. Nyatakan kepada GBI Medan Plaja Tuhan, rencana-rencana program 100 gereja yang akan dibangun di Sumatera Utara Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Karena kesepakatan kami berdoa untuk memuliakan, meninggikan namamu Tuhan. Begitu juga khususnya Tuhan Yesus, Gembala sidang kami yang memimpin kami, Bapak Pendeta Muda Pol Taksihan Tuhan, bersama keluarga, istri dan anaknya Kau berkati
dengan kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu, berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus, memimpin kami Tuhan. Engkau juga mengetahui Tuhan rencana-rencana kami GBI Alam Hotel Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2023 ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan Yesus dengan suatu janji-Mu yang iya dan amin Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ibadah dari awal pertengahan sampai akhir ini Tuhan, kami tetap serahkan kepadamu. Begitu ya perjamuan kudus ini Tuhan kami lakukan. Kau berkati Tuhan di dalam hati pikiran kami, supaya kami tetap mengakui bahwa Yesus adalah segalanya dalam hidup kami. Kami mencari kebenaran-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari firman-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan kepadamu. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Kita yang siap melakukan ibadah ini Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita pada siang hari ini untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bawa kami untuk tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami datang kepadamu Bapa, dengan datang merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu ya Allah kami, Allah yang setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bahkan segala sesuatu yang belum Tuhan berikan. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Kami mau selalu bersyukur atas kasih yang Kau berikan Tuhan. Siang hari ini kami mengundang Kau hadir Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Baharui hati kami Bapa. Pulihkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Syikirallah bayarallah Bapa. Syikirallah Bapa. Syikirallah Bapa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami hormati kekudusan-Mu Yesus. Kau segalanya Tuhan, tak ada yang seperti-Mu, hanya Yesus, hanya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
angkat pujiannya dengan rasa syukur, katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin ya Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Katakan Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan segenap hati katakan segala pujian, segala pujian ya hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus ya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu Yesus. Amin. Bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan segenap hati kan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan ya Bapa. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan segenap hati kata, segala pujian dan syukur. Kami bawa pujian dan syukur hanya bagimu ya Bapa. Kami membawa hati yang menyembah siang hari ini Tuhan. Sebab dengan apakah kami membalas setiap kebaikan selain kami menyembah-Mu ya Bapa. Segala hormat, segala hormat yes hanya bagimu, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari jemaat Tuhan katakan segala pujian, segala pujian. Ini yang keluar dari hati kami ya Bapa. Segala pujian hanya bagimu Tuhan.
Mari lebih lagi katakan segala hormat, segala hormat. Yes, amin Tuhan. Hanyalah yang bagimu yang ku sembah, Yesus seumur hidupku. Mari dengan segenap hati katakan segala pujian dan syukur, yes, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, ya Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus seumur hidupku. Mari dengan sungguh katakan segala pujian, segala pujian. Semua bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, ya, hormat kemuliaan hanya bagimu. Hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus. Katakan sembah, ku sembah, Yesus seumur. Ku sembah, ku sembah, Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus, kami sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, mari sembah, mari tinggikan namanya. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Allah kita, Bapa yang setia. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Atas kasih dan penyertaannya kita ada sampai hari ini. Akan memasuki bulan yang pertama di tahun 2023. Kami percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan, berkat kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik selamanya Tuhan.
kami muliakan hanya nama Yesus. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Bapa, tak ada yang seperti kasih-Mu. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Bapa. Mari bebaskan setiap roh kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Penuhi setiap kami Tuhan. Kau melawat setiap hati kami Bapa yang hadir pada siang hari ini. Engkau kekuatan kami, Kau sumber segalanya. Engkau Tuhan yang ajaib, tak ada yang sama seperti-Mu. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tak pandang hina hati yang patah, tak pandang hina hati yang hancur ya Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka menerima setiap kami Bapa. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Ya, sebab Kau layak Tuhan menerima setiap pujian dan sembah kami Bapa. Engkau layak Tuhan. Yes. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari katakan. Sebab Kau layak terima pujian, yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layaknya, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan sebab Kau layak,
Haleluya Tuhan. Kau layak untuk menerima setiap pujian kami Bapa. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, disembah seumur hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengikut-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Teruslah menuntun hidup kami Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan mau memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita sepakat katakan amin. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan akan tuntun langkah kita sepanjang tahun ini. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Katakan kanan kiri, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Mari orang-orang percaya bertepuk tangan bagi Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Mari yang bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya akan bersyukur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan yakin katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan dengan iman, kaulah menara dan kota perlindungan. Mari yang bersyukur katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Boleh tangan-tangan yang bersyukur angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Mari dengan yakin katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan yakin, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan yakin katakan,
menjadi tempat perlindungan kita satu-satunya, amin. Tidak ada lagi yang menjadi kekhawatiran kita di tahun 2023, sebab Tuhan akan menuntun langkah kita, amin. Dengan yakin katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan hidup kami. Tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, di awal tahun ini kami mau Tuhan mengambil komitmen untuk belajar memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mempersembahkan apa yang Tuhan berikan, bahkan hidup kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami menjadi pribadi yang lebih taat dan setia ya Bapa. Kalau kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati hati kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih baik bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Allah kami secara benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, dan kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang mau memberikan dan mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan yakin katakan, amin. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Tuhan di tahun 2023 di bulan Januari. Tuhan memberkati kami, Tuhan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang baik ya Tuhan. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami, berkati setiap kami Bapa. Oh rabatakana matakara batakara batakara. Shikina matakara batakara batakara batakara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Oh rabatakana matakara batakara. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Oh rabaya sakara batakara 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 batakara. Bawa kami pagi hari ini Tuhan. Bawa setiap kami untuk menikmati Engkau. Bawa kami dalam persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Oh rabatakana matakara batakara 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 batakara. Shikina matakara batakara 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 batakara. Shikina matakara batakara 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 batakara. Shikina mayara la bayara la bayara la bayara la bu. Hina mayara la bu. Shikina mayara la batakanda mayara la bayara la bayara la bu. Mari nikmati Tuhan di tempat ini. Nikmati kehadirannya. Shikina matakara batakara papa 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 papa. Shikina mayara la bayasana mayara la bu. Hina mayara la bayasi. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Ora maya sana maya rala bayasi. Ora batakana matakara batakara bara. Jesus. Shikina matakara papa papa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dari awal pujian ini dengan segenap hati katakan kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Hingga kami ada saat hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Oh rabatakana matakara matakara baba baba. Shikina matakara baba baba. Shikina matakara baba baba. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kiranya firman-Mu berkuasa dan berotoritas bagi setiap kami. Dengan cara-Mu yang sederhana ya Tuhan. Boleh memakai mulut bibir hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat tahun baru buat kita semua. Ya, mungkin masih ada yang belum ketemu semenjak masuk tahun 2023 ya. Boleh sampaikan kiri kanan selamat tahun baru. Semangat yang baru, sukacita yang baru memenuhi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya semangatnya pasti baru ya. Bukan hanya semangat tapi sukacitanya juga semakin baru. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya sepanjang tahun ini maka tema daripada gereja kita keluarga besar GBI Medan Plaza, maka dengan tema tahun bangkit dan bersinar lebih terang. Ya. Kiranya di tahun 2023 anak-anak Tuhan, gereja Tuhan itu bangkit dan bersinar lebih terang. Kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saya percaya, maka terang yang ada di dalam diri kita yang Tuhan beri dalam setiap kita, maka terang itu akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kalau tahun ini orang katakan tahun kegelapan, tapi saya percaya anak Tuhan, gereja Tuhan akan tampil bersinar. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, bagaimana kita bersinar tahun ini? Maka di bulan ini tema, subtema dari bulan ini yaitu bersinar lewat keluarga yang melayani. Berapa banyak keluarga-keluarga di tempat ini yang datang dengan keluarga, suami istri, dengan anak, dengan orang tua, semua ya. Ya kita berdoa semua keluarga sepanjang tahun ini akan melayani Tuhan. Aminnya kok pelan. Gak siap melayani rupanya. Nah, bagaimana kita melayani supaya terang Tuhan bersinar lewat kehidupan kita. Nah, mari kita perhatikan Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat ini dikatakan hendaknya terangmu bercahaya. Nah ini ada dua kata, terang dan cahaya. Nah kalau ditanya kita terang dan cahaya itu kira-kira sama enggak pengertiannya? Sama? Ada yang bilang sama, ada yang beda, tulisannya beda Pak. Nah, di dalam bahasa aslinya dari kalimat ini ya dikatakan terang itu diambil dari kata pos. Ya. Pos atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan light. Ya, light. Nah, dengan kata lain, light di sini dikatakan sumber. Ya. Nah, kemudian cahaya itu adalah lampu. Ya, cahaya, makanya sering kita katakan lampu, semuanya lampu ya, senter pun lampu ya, kemudian teplok pun, petromak pun lampu,
listrik ini juga lampu kita ya. Udah hidup lampunya. Kan kita kan sering kan katakan gitu, udah hidup lampunya. Nah, itu dari cahaya, bahasa Yunaninya lampu. Ya. Ke bahasa Indonesia mungkin ada orang Indonesia dulu yang ke Yunani kan gitu kan, dibuatnya lampu gitu ya. Nah artinya begini, nah lampu itu to shine, menerangi atau menyinari, ya. Atau memberikan cahaya. Artinya apa? Kalau tadi light itu atau bersinar itu atau terang itu adalah sumber, maka cahaya itu adalah hasil. Ya. Jadi dari satu pelita ya, itu kemudian menghasilkan terang. Nah, terang yang bersumber itu terang yang bersumber itu akan memberikan dampak, yaitu cahaya kepada sekitar. Artinya terang itu adalah sumber daripada terang itu, sumber daripada cahaya itu. Dan cahaya adalah hasil yang diberikan oleh terang itu sendiri. Sehingga bisa menyinari, menerangi, memberikan cahaya kepada sekitar. Nah maka dikatakan hendaknya terangmu bercahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan hendaknya terangmu bercahaya. Nah, kapan terang itu bercahaya dari setiap kehidupan kita? Nah, seringkali kita tidak menyadari orang percaya di dalam dirinya ada terang. Ada sumber, ada light. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat yang ke-12, dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah perhatikan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapa katanya yang mempunyai terang hidup? Orang barang siapa yang mengikut aku. Nah, kalau ditanya hari ini siapa yang mengikut Yesus, tentu semua kita akan angkat tangan. Amin. Nah ini satu poin yang harus kita pahami bahwasanya di dalam orang yang mengikut Tuhan, di dalam diri orang yang mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Artinya orang yang mengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mempunyai terang hidup. Amin. Coba lihat samping kiri kanan, adakah terang hidup? Ada? Ya. Makanya di ayat yang ke-14 dari Matius pasal yang ke-5 ya dikatakan ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Yesus ketika berkhotbah di bukit menyatakan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang mengasihi dia berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya di dalam kehidupan orang yang percaya ada sumber terang itu sendiri. Katakan amin. Katakan samping kiri kanan, di dalam dirimu ada sumber terang itu. Tetapi pertanyaannya, mengapa sumber terang itu tidak memberikan hasil, yaitu cahaya yang kemudian menerangi istri kita, menerangi suami kita, menerangi anak-anak kita, bahkan menerangi lingkungan kita. Bagaimana cara kita lewat sumber terang yang ada dalam diri kita, orang yang mengikut Tuhan, itu kemudian menghasilkan cahaya, menghasilkan sinar, menghasilkan sesuatu yang berdampak atas lingkungan kita, atas keluarga kita. Dikatakan di ayat yang ke-16 tadi, kita kembali kepada ayat yang ke-16 Matius 5.
Ya, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bagaimana terang kita bercahaya kepada orang lain, bagaimana sumber terang yang sudah ada dalam kehidupan orang yang percaya, itu kemudian menghasilkan cahaya, menghasilkan sesuatu yang terang, sesuatu yang kemudian menyinari, yang bersinar, harus lewat perbuatan kita. Katakan lewat perbuatan kita. Nah, jangan pernah terang itu ada seperti lampu ini ya, seperti sinar yang diberikan oleh listrik ini, kemudian ada cahaya-cahaya yang kemudian keluar dari hidup kita. Enggak. Bagaimana cahaya itu kemudian menerangi, menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan menerangi kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini lewat perbuatan setiap anak-anak Tuhan. Nah, di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Pertanyaannya, mengapa terang yang ada di dalam kehidupan yang sudah ada sumbernya dalam hidup kita tidak bercahaya? Nah, dikatakan ya, orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang. Bapak Ibu tahu gantang? Kalau orang tua, Pak Hombing mungkin tahu gantang ya. Pak Panjaitan juga tahu gantang. Gantang itu kalau zaman dulu itu adalah literan beras ya. Kalau di onan-onan ya, mau literan itu pakai gantang. Sagantang jo inang katanya kan. Nah, itu ukurannya 3,125 kilo. Nah, seperti literan ya, literan minyak gitu ya. Nah, dikatakan kalau kita punya terang, mengapa tidak berdampak? Oleh karena kita menutupnya. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Terang Tuhan tidak bercahaya lewat hidup kita karena perbuatan kita. Kita tutupi dengan apa? Dengan dosa yang kemudian kita lakukan. Apa yang kita perbuat hari-hari ini? Apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah menyinari kehidupan orang lain atau kemudian memberikan kegelapan kepada orang lain? Itu tergantung daripada kita. Kalau sumbernya sudah ada, saya percaya harusnya terang itu bercahaya lewat kehidupan kita. Kalau ada pelita ya, kalau kita tutup ya, kita tutup pakai kaleng ya, kira-kira bisa menyinari enggak sekitar kita? Memberikan cahaya enggak? Enggak. Saya percaya lama-lama pelita itu akan mati. Demikian dengan kehidupan kita orang percaya. Kalau terang itu kita tidak buka penutupnya, maka saya percaya terang itu akan padam. Bagaimana caranya? Ya, orang yang hidup di dalam dosa, firman Tuhan berkata akan berjalan kepada kebinasaan. Artinya apa? Padam, mati. Tapi bagaimana caranya? Tentu lewat perbuatan kita. Kalau hari-hari ini sumber terang yang ada dalam kehidupan kita masih tertutup oleh apa? Oleh perbuatan daging kita. Kita masih menutupi dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya. Nah, mari hari-hari ini, mari buka semuanya. Buka penutupnya itu. Dan letakkan di bawah kaki dian. Kalau kaki dian itu dalam perjanjian yang lama itu ada satu wadah ya, tempat untuk menaruh pelita. Menorah, kalau Bapak Ibu tahu
menorah yang 7 dia, ya. Di situ pelita-pelita. Kalau pelita itu diletakkan di situ pada tempatnya, maka itu akan memberikan cahaya kepada satu ruangan itu. Demikian dengan hidup kita, Bapak Saudara. Kaki Dian dalam Wahyu, ya, Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti Bapak Saudara, ini ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes, ya, ketika ada di Pulau Patmos dan berbicara kepada jemaat yang ada di Kolose. Maka Rasul Yohanes, ya, Yohanes berkata kepada jemaat yang ada di kota Efesus, supaya apa? Supaya kemudian kembali kepada kasih yang semula, yaitu ajaran yang murni. Nah, kaki Dian itu berbicara tentang ajaran yang murni. Apa itu ajaran yang murni? Yaitu firman Tuhan. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak tutup kehidupan kita. Terang yang ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang seharusnya keluar, tapi kita tutup dengan pelanggaran, dengan dosa, dengan perilaku kita yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi mari kita kemudian hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya ketika, ya, kita hidup berperilaku di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya maka sumber yang sudah ada meskipun mungkin hanya kecil, tetapi ketika itu kita taruh di tempat yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya satu titik terang pun dalam ruangan ini ketika lampu ini dimatikan, saya percaya itu akan menerangi ruangan ini. Mata akan tertuju kepada terang itu. Mata akan melihat terang itu. Dan terang itu akan menuntun kita. Karena apa? Ada cahaya yang memberikan jalan bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya terang itu kemudian bercahaya? Nah, mari kita perhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, bagaimana caranya supaya terang itu kemudian bercahaya, bersinar dari kehidupan anak-anak Tuhan, dari kehidupan kita yang mengikut Tuhan Yesus. Sehingga di tengah-tengah kegelapan yang ada, maka terang itu akan bersinar, menyinari, bahkan memberikan jalan bagi orang lain. Maka di ayat ini dikatakan, maka kita harus hidup, ya, melihat, memiliki cara hidup. Memiliki cara hidup yang baik. Kalau cara hidup kita selama ini belum baik di hadapan Tuhan, cara hidup kita belum benar di hadapan Tuhan, cara hidup kita belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini mari kita bertobat bersama-sama. Amin. Kalau mungkin tahun 2022 kita masih hidup dengan bohong-bohong tipis-tipis gitu ya. Bohong-bohong kecil gitu ya. Sasauti indo. Kandang pola buhay. Kita pula yang ngatur ya kan. Bukan Tuhan yang menentukan. Kita pula yang bilang. Gak apa-apanya itu. Kita bohong kecil, kita katakan gak apa-apa itu. Untuk kebaikan. Sering kita seperti itu. Tapi mari hari ini, ya, di dalam Tuhan tidak ada tipis-tipis, tidak ada sautik-sautik. Ya. Kalau salah ya salah. Mari kita memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Ketika kita memiliki cara hidup yang murni, ya, di dalam ayat ini dikatakan itu cara hidup itu anastrope, ya, behavior.
kebiasaan atau perilaku. Nah, untuk mengubah sesuatu menjadi baik atau melakukan menjadi kontinu, maka itu harus dimulai dari awal dan konsisten. Tidak ada sesuatu yang kemudian tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Kami seringkali menyampaikan kepada anak-anak kami, walaupun berulang-ulang tetap harus diingatkan. Tidak ada sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi. Misalkan tiba-tiba baik, tiba-tiba rajin, tiba-tiba jujur, tiba-tiba kemudian tiba-tiba benar. Enggak. Semuanya akan berproses. Kalau kita tidak pernah melakukan yang baik, saya percaya itu tidak akan pernah langsung tiba-tiba kita melakukan yang baik. Karena apa? Behavior. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, kalau kita biasa tipu-tipu, kalau kita biasa melakukan dosa, maka saya percaya tidak secara tiba-tiba kita hari ini langsung menjadi malaikat. Enggak. Mungkin di gereja masih bisa jadi malaikat. Tapi pulang dari gereja, siapa yang tahu? Dan inilah yang Tuhan maksud. Cara hidup, behavior atau perilaku kita, ini harus dimulai dari mana? Dari apa yang kemudian kita kerjakan. Amin. Alkitab berkata di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih hidup dalam pelanggaran? Saya percaya kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih hidup dalam pelanggaran, saya percaya terang Tuhan tidak akan pernah bercahaya lewat kehidupan kita. Kapan terang itu dinikmati oleh orang lain? Cahaya firman Tuhan, cahaya kebaikan, cahaya kemurnian, cahaya sesuatu yang benar, itu dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita memulainya. Perhatikan dengan seksama. Mari Bapak Saudara. Perhatikan, kalau perhatikan dengan seksama, mari serius. Karena apa? Tahun ini tahun yang gelap katanya. Kalau kita tidak memperhatikan cara kita hidup hari-hari ini, maka kita akan masuk dalam kegelapan itu. Kita akan terseret tanpa kita sadari, kita akan terseret. Karena apa? Hari-hari ini antara hamba Tuhan dengan hamba hantu, kita nggak bisa bedakan. Antara hamba uang dengan hamba Tuhan juga tidak bisa kita bedakan. Karena semuanya akan pakai firman Tuhan. Kalau kita nanti perhatikan Bapak Saudara, ketika Yesus selesai berpuasa, itu diuji oleh iblis. Perhatikan apa yang dipergunakan untuk menguji. Semuanya firman Tuhan. Semuanya pakai firman Tuhan. Gak ada yang gak pakai firman Tuhan. Kalau gak pakai firman Tuhan kita langsung tahu, oh ini salah. Enggak Bapak Saudara. Iblis itu akan mengambil rupa, menyerupai seperti Tuhan itu sendiri. Sehingga yang diperkatakannya juga adalah seperti firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak benar, kalau kita tidak belajar cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya, maka kita akan terseret tanpa kita sadari. Untuk itu Bapak Saudara, mari perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Artinya, mari perhatikan cara hidup kita. Amin. Kalaupun tahun 2022, ya biarlah berlalunya tahun 2022. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tanggalkan bersama-sama. Setuju? Amin. Supaya apa? Supaya terang Tuhan itu bercahaya lewat kehidupan kita. Bagaimana caranya terang Tuhan bercahaya? Ketika kita hidup dengan cara yang baru,
yaitu hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 sebagai ayat yang terakhir. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bagaimana terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita, ya, itu dimulai dari kita. Dari kita artinya apa? Dimulai dari keluarga kita. Amin. Dimulai dari rumah kita. Nah, mari kita perhatikan cara hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Cara hidup kita di tengah-tengah rumah tangga kita harus kita perbaiki hari-hari ini. Supaya apa? Terang Tuhan itu menyinari orang lain. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Nah, mungkin kita berkata, yang menyenangkan hati manusia juga kan gak salah. Enggak salah. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang salah. Menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati keluarga, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya percaya, ya, 100% bahkan mungkin berapa ribu persen, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka hati orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan disenangkan. Katakan amin. Hati orang tua kita akan disenangkan. Hati saudara kita akan disenangkan. Karena apa? Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Nah, apa saja yang kita lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Mari kita kemudian memiliki cara hidup yang baru, yaitu melakukan segala sesuatu bukan untuk menyenangkan orang tua kita, bukan untuk menyenangkan pasangan kita, bukan untuk menyenangkan anak-anak kita, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan semuanya karena Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan karena orang-orang yang di sekitar kita, ada waktu-waktu tertentu kekuatan kita tidak akan sampai. Kita akan terbatas karena apa? Kita manusia. Dan pasti akan mengecewakan. Karena apa? Kita akan berkata, aku udah baik. Aku sudah terlalu sabar. Ya? Ketika misalkan kita tidak sabar dengan pasangan, kita berkata, aku sudah sabar. Pada waktu kita berkata, aku sudah sabar, pada waktu itu kita tidak sabar. Karena apa? Muncul kalimat itu. Ya kan? Pada waktu kita katakan pada pasangan, aku sudah, aku sudah menerima gitu. Aku sudah belajar menerima engkau. Tapi kenapa hari ini engkau mengecewakan? Pada waktu kita katakan, pada waktu itu kita sebenarnya tidak menerima dia. Tapi ketika kita bukan karena pasangan kita, bukan karena orang-orang di sekitar kita, tapi kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Saya percaya ketika pasangan kita mengecewakan, ketika orang tua kita mengecewakan, ketika keluarga kita mengecewakan, kita tidak akan pernah berkata, aku kecewa. Enggak, kita akan berkata, hanya menyenangkan hatimu lah Tuhan kami ada sampai hari ini. Amin. Saya percaya ketika Tuhan kita senangkan, saya percaya keluarga kita, orang tua kita akan Tuhan ubahkan. Karena apa?
ada terang Tuhan, ada sumber yang kemudian bercahaya, memberikan dampak kepada lingkungan kita. Saya percaya ketika ini kita lakukan, maka orang tua kita akan melihat terang Tuhan. Suami kita akan melihat terang Tuhan. Orang-orang yang di sekitar kita akan melihat terang Tuhan bercahaya lewat kehidupan kita. Katakan amin. Nah, mari perhatikan keluarga hari-hari ini. Ya, mari perhatikan keluarga kita. Ya, anak-anak kita, ajarkan sesuatu yang baik. Ajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Lembaga keluarga adalah lembaga yang pertama sekali dibentuk oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24, dikatakan di sana, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah lembaga rumah tangga, lembaga keluarga yang pertama sekali Tuhan bentuk dari semua lembaga yang ada di dalam dunia ini. Sehingga mari tahun ini, memulai awal ini, mari kita kembali kepada rumah kita. Mari kita kembali ke rumah tangga kita. Mari kita kembali ke keluarga kita. Perhatikan cara hidup kita. Perhatikan apa yang kemudian kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian kita sampaikan. Ya, mari perhatikan. Sehingga apa? Sehingga orang boleh melihat terang itu kemudian mulai bercahaya lewat rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Mari ya. Keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Pastikan seluruh anggota keluarga kita adalah beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalaupun hari ini suami ataupun keluarga kita belum beribadah kepada Tuhan, mungkin karena belum melihat terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Untuk itu mari rubah cara hidup kita. Sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalaupun mungkin kita disakiti, dijolimi, ataupun dimusuhi, atau apapun itu namanya. Mari, jangan kemudian kita bereaksi, tapi bereaksilah hanya kepada Tuhan. Amin. Maka orang akan melihat benarlah dia ini adalah anak Tuhan. Banyak cerita, banyak kesaksian yang kemudian keluarga-keluarga Kristen itu dipulihkan oleh karena apa? Mereka merubah cara hidup mereka. Mereka mengubah pola hidup mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Pastikan keluarga kita beribadah. Dan bukan hanya beribadah karena banyak orang beribadah tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Pastikan keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua pastikan beribadah. Dan bukan hanya memastikan beribadah tetapi mari bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, ya, mari ya, keluarga kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Berapa banyak keluarga-keluarga yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di tempat ini. Jadi jangan langsung, Bapak ini nanti langsung ditagih. Enggak. Ya. Melayani Tuhan itu banyak tempat. Melayani Tuhan mungkin kita di sekuler, mungkin kita tetangga kita. Sama-sama kita melayani Tuhan. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan nama Yesus, kita sudah melayani Tuhan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang siap melayani Tuhan? Semuanya amin. Saya percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, dan ketika kita mau berkomitmen untuk melayani Tuhan, saya percaya maka terang itu, sumber terang yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, saya percaya terang itu akan bersinar lewat apa? Lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita perbuat, lewat apa yang kemudian dirasakan oleh orang lain, sehingga itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Yang siap berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bersama
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan ingatkan saya, bagi kita yang datang dengan keluarga kita, mari kita bergandengan tangan, mari kita berdoa lewat keluarga kita. Maka kita boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan sepanjang bulan ini. Mari kita lewat keluarga kita memiliki cara hidup yang baik. Supaya apa? Keluarga adalah wadah yang pertama yang Tuhan bentuk. Apa artinya? Artinya lewat keluarga kita biarlah keluarga itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan umatnya. Ketika keluarga, ketika rumah tangga itu kemudian memiliki cara hidup yang benar, maka saya percaya maka terang Tuhan akan menyinari kegelapan yang ada di tengah-tengah kita. Yang datang dengan suami, istri, dan anak-anak boleh bergandengan tangan. Bersama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sekali lagi katakan bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, ini setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami. Kami tahu ketika keluarga kami kuat, maka gelombang badai hidup boleh datang menghadang. Tetapi kami percaya ketika kami bersama-sama, kami kuat di dalam Tuhan, gelombang sebesar apapun tidak akan pernah menghanyutkan setiap kami, tidak akan pernah menghempaskan kehidupan kami. Kami akan tegak berdiri, kami akan bersinar, kami akan menerangi lewat keluarga-keluarga kami. Terang Tuhan bercahaya. Oh rabataka namataka rabataka rabarabarabarabara.
Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Biarlah keluarga yang ada di gerejamu di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Oh rabatakana matakarabaraba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, keluarga yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur. Tuhan memberkati roti ini sebagai lambang tubuhmu dan anggur sebagai lambang darahmu. Kami dipersekutukan lewat kematian dan kebangkitanmu, maka setiap kami akan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan perjamuan kudus, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menerima roti dan anggur, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangannya, akan dilayani oleh Bapak Ibu Diaken. Ada di depan satu, ada di belakang dua. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya dan anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sudah semua Bapak Ibu? Ya, di depan masih ada. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Inna mayara labatakan nama yaralamu. Haleluya. Syukur kepadamu. Syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Syakarabata karabata karabata karabaraba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang ibadah kami, di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Kami diberkati lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu, bahkan lewat perjamuan kudus yang kami terima. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk seluruh persembahan yang dibawa sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, bahkan setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha, studi daripada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.